Hai guys, welcome back to my channel Advokat Haryara. Apa kabar semuanya? Selamat menjalankan ibadah saum, ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga Ramadan kali ini kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin beriman, semakin bertakwa. Pandemi tidak seberapa dengan besarnya Allah, besarnya Tuhan. Allahu Akbar. Oke guys, selamat ibadah saum sampai pada meraih kemenangan. Oke guys, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan masuk di materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Khususnya, kita akan bicara tentang informasi yang dikecualikan, namun yang tidak termasuk pada kategori informasi yang dikecualikan. Ada pengecualiannya. Oke, sebelum masuk di materi tersebut, jangan lupa like and subscribe, dan tekan tombol lonceng, pling, gratis guys. Mudah-mudahan yang subscribe semuanya dapat rezeki dan dapat terus mendapatkan materi-materi hukum untuk kemajuan bangsa ini, kemajuan masyarakat keseluruhannya, masyarakat informasi, masyarakat civil society, termasuk aparatur negara semakin maju semuanya. Oke guys, kadang-kadang kita sering nonton ya berita tentang demo-demo, gerakan-gerakan anti korupsi, ya, ada yang diduga korupsi dan seterusnya. Tapi apakah betul ya negara sebesar ini, negara demokrasi seperti Indonesia, supremasi hukumnya apakah sudah betul ditegakkan? Apakah masih ada tebang pilih? Ya. Coba kita kaji sedikit ya guys. Mungkin ada suatu kasus, sebagai studi kasus, ada suatu kasus tindak pidana korupsi ya yang melibatkan mungkin misalnya pejabat negara ya. Ada beberapa pejabat-pejabat yang diperiksa, kemudian ada yang sudah disidangkan, dibuktikan ternyata melakukan tindak pidana korupsi. Tapi ada juga yang tidak kena guys ya. Yang tidak kena ini mungkin ada kata dalam persidangan itu disebut dengan pleger ya, pihak yang memang dalam putusan tersebut dia pihak yang juga ada dalam putusan tersebut, pleger ini. Apakah bisa yang tidak bertanggung jawab langsung itu dihukum penjara sementara pleger ini bebas? Bahkan mungkin ada suatu kasus ya, ini di seluruh Indonesia ya, mungkin jadi materi para teman-teman aktivis, teman-teman penegak hukum. Kita berharap ya, ketika ada suatu penghentian ya, ketika ada ada surat perintah penghentian penyidikan tindak pidana, masyarakat juga diinformasikan agar masyarakat tidak menjadi tanda tanya besar. Loh, kasusnya kemana? Kok hilang? Nah, jadi kadang-kadang di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, jika kita tidak membahas detail ya, jika kita misalnya hanya bahas di pasal 17 itu, tentang informasi yang dikecualikan, tapi kita lupa baca pasal 18. Sebenarnya yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut. Misalnya yang A, putusan badan pengadilan ya. Kemudian ketetapan keputusan, peraturan, surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain baik yang tidak berlaku, mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar, serta pertanggungjawaban penegak hukum. Nah, ini yang penting yang C guys. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian yang D, rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum. Nah, jadi penegak hukum kita juga bukan karena penegak hukum tidak bisa membuka informasi tersebut, masyarakat berhak untuk meminta informasi tersebut. Kemudian laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum. Nah, itu juga harus terbuka, transparansi ya. Kemudian juga laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi. Nah, jadi kalau ada pengembalian uang hasil korupsi, itu termasuk informasi publik ya, yang tidak dikecualikan. Ingat, yang tidak dikecualikan. Jadi masyarakat harus tahu
Ya, jangan kita kembali ke masa lampau, guys. Kita harus semakin terbuka, bukan makin tertutup. Ya, analoginya gini, jangan semakin tertutup, kita harus semakin terbuka. Bangsa ini harus maju, guys. Tidak bisa begini terus. Kemudian informasi lain sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2. Nah, jadi kalau ada kasus, ada penyelidikan, kasus dugaan korupsi, ada penyidikannya. Nah, setelah penyidikan ini hanya dua hal yang terjadi. Apakah menetapkan tersangka atau dia SP3. Nah, kalau SP3 itu informasi publik, guys. Ingat ya, SP3 itu informasi publik dan masyarakat berhak, siapapun dia berhak meminta informasi tersebut. Karena itu adalah ranahnya informasi publik, bukan informasi yang dikecualikan. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa semakin kritis. Kalau ada kasus korupsi belum jelas setelah penyidikan, ya ingat ya, ada tahap penyelidikan, ada tahap penyidikan. Nah, kalau penyidikan, ingat sekali lagi, penyidikan hanya menghasilkan dua hal. Satu adalah tersangka baru, yang kedua adalah SP3, surat penghentian penyidikan. Surat ini adalah informasi publik. Publik berhak meminta. Dan SP3 bisa ditinjau ulang. Oke guys, terima kasih. Itu bagian dari pencerahan hukum dan juga pencerahan untuk keterbukaan informasi publik. Semoga video ini menjadi inspirasi, menjadi suatu pencerahan baru, menjadi motivasi baru bagi para teman-teman aktivis penegak hukum, aktivis anti korupsi, untuk semakin lagi menggali peraturan dan perundang-undangan agar memiliki senjata yang ampuh dalam melawan korupsi. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Wedong Tiam. Salam kebajikan. Merdeka.